Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novarianti Friska Safitri. Dari kelas 1B, saya ingin menjelaskan materi 6 tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum itu kita masuk ke sub pokok bahasanya dahulu. Ada 3, yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan masuk bagian kependahuluan, yaitu termasuk fungsi negara. Apakah itu fungsi negara? Fungsi negara itu adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah manusia memangsa manusia. Itu kata Thomas Hobbes. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Di materi 6 ini, kita akan memasuki pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan siap setia kepada NKRI. Selain pengertian warga negara, ada juga pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak juga dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang 39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan, serta berlindungan harkat dan martabat manusia. Selain pengertian hak, juga ada pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau hak sosial. Di materi 6 ini, selain ada pengertian, juga ada tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun pertama, pada tahun 1945 sampai dengan 1959, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun ketiga, pada tahun 1966 sampai 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Lanjut, pada tahun keempat, yaitu pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun kelima, 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Pada tahun ke-6, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang ini, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, yang keempat ada hak asasi prosedural.
yaitu mendapatkan keadilan, mendapatkan peradilan, dan perlindungan, serta lain-lainnya. Ada yang kelima juga, itu hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam juga ada hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu dalam hukum, yaitu dalam pemerintahan, dan lain-lain. Tadi kita sudah bahas tentang hak warga negara, sekarang kita membahas tentang kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu tentang membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, serta taat kepada negara. Kita akan mengetahui tentang pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir? 1. Ada kaum pluralis. Menurut Hobbes and John Locke, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, ada kaum Marxis, yaitu dari Anthony Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, ada kaum sintesis. Menurut Anthony Giddens, menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis sangat mempengaruhi.